Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan infrastruktur kota dalam penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan. Eh, Kali ini kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Syarif Muhammad Izar Zulmi, lalu ada Deti Nurela Seri, dan ada Matius Novalius yang akan menjelaskan modul perancangan kali ini. Baiklah, untuk materi yang akan disampaikan itu ada latar belakang, pengertian, kedudukan perencanaan, kedudukan modul, sistem perencanaan perkembangan infrastruktur, lalu ada sistem perencanaan pembangunan nasional, alur perencanaan dan penganggaran, analisa perkembangan kawasan sektor, lalu ada analisa kebutuhan pembangunan jaringan jalan, analisis prinsip-prinsip perencanaan pengendalian banjir, analisis prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan drainase, analisis prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan air minum, limbah, dan persampahan. Lalu yang terakhir ada analisis prinsip-prinsip perencanaan program perumahan dan pemukiman penanganan kawasan kumuh perkotaan. Untuk yang pertama ini berkaitan dengan hakikat penyusunan program pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan. Untuk latar belakangnya sendiri, penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan secara geografis bagian besar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan yang strategis, yaitu di antara dua benua Asia dan Australia, serta di mana dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Tumbuh kembangnya sektor industri, pertanian, perdagangan, jasa, kebudayaan dan pariwisata suatu daerah menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya. Lalu untuk prinsip utama pembangunan infrastruktur padu, yang pertama adalah optimalisasi penggunaan dana, di mana penggunaan dana di sini untuk pembangunan prasarana dan sarana kota melalui proses keterpaduan program lintas sektoral yang didasarkan pada prioritas daerah, sehingga lebih optimal dan efisien. Lalu yang kedua ada desentralisasi. Ini mengaitkan terhadap masyarakat, pemerintah daerah kabupaten ataupun kota tersebut, pemerintah daerah provinsi, dari tahap perencanaan hingga pembangunan infrastruktur yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada kesepakatan. Pastinya kesepakatan ini penting untuk pembangunan infrastruktur terpadu, supaya jelas bagaimana tujuan dari akhir infrastruktur ini akan ditunjukkan. Kesepakatan dan komitmen antara pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan perkotaan yang diusulkan. Lalu yang terakhir, mobilisasi sumber dana. Penggalian dan mobilisasi berbagai sumber dana di daerah. Bisa dari anggaran-anggaran pemerintah ataupun keuangan yang disetujui bersama. Lalu oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu agar dapat meningkatkan produktivitas perkotaan secara berkelanjutan. Karena terpadu berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Setiap unsur tertentu memiliki keunikan. Namun ada bagian yang dapat disamakan atau disetarakan dengan unsur lainnya. Tujuannya sendiri untuk mengkaji semua biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka menentukan pilihan yang paling tepat dan merencanakan program yang tepat. Lalu selanjutnya pengertian. Untuk pengertian dari perencanaan terpadu sendiri, tadi sudah disebutkan ada unsur-unsur yang dipadukan, memiliki keunikan, tapi ada bagian yang disamakan atau disetarakan dengan unsur-unsur lainnya. Untuk rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi, dan yang berisi tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuannya sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keuangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk kebijakan RT/RW ini adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kota,
guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RT RW. Lalu ini adalah kedudukan perencanaan. Di samping ini merupakan tabel kedudukan RT RW kota dan sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang merupakan di sini ada RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kabupaten, lalu ada di bawahnya RTDR dan RTR, kawasan strategis kabupaten. Dan disinilah pusat RT RW kota yang dimaksud tadi. Untuk rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RT RW nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten atau kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten atau kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Dalam operasilisasinya, rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana tersebut dapat berupa tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Lalu ada kedudukan modul. Secara pasif, dengan pemberitaan mengenai informasi penataan tata ruang melalui bisa dari media massa, brosur, leaflet flyer, surat edaran, buletin jurnal atau buku, atau ada kegiatan pameran, bisa melalui multimedia, website, ruang pamer atau pusat informasi, pertemuan terbuka dengan masyarakat atau kelompok masyarakat. Lalu untuk media yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau masukan melalui kotak aduan, pengisian kuesioner, wawancara, website, surat elektronik, pertemuan terbuka atau public hearing, kegiatan workshop, penyelenggaraan konferensi, atau ruang pamer atau pusat informasi. Untuk pengumpulan datanya sendiri, peran masyarakat atau organisasi masyarakat akan lebih aktif dalam bentuk pemberian data, informasi kewilayahan yang diketahui atau dimiliki datanya. Pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan, lalu ada pemberian masukan aspirasi dan opini awal untuk usulan rencana penataan ruang. Lalu ada identifikasi potensi dan masalah penataan ruang yang memang dapat diambil dari data peran masyarakat atau organisasi yang disebutkan tadi. Lalu pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penata ruang telah lebih aktif, maka penyusunan RT RW kota dapat memanfaatkan lembaga atau forum yang telah ada seperti satuan kerja, steering committee, forum delegasi, atau forum kepentingan antar pemangku kepentingan. Lalu berikutnya adalah sistem perencanaan pengembangan infrastruktur. Untuk penetapan RT RW kota meliputi tahapan sebagai berikut. Pengajuan raperda tentang RT RW kota dari wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD kota atau sebaliknya. Lalu ada pembahasan RT RW oleh DPRD bersama pemerintah daerah kota. Lalu ada penyampaian raperda tentang RT RW kota kepada menteri untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur. Lalu ada penyampaian raperda tentang RT RW kota kepada gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama. Lalu ada penetapan raperda kota tentang RT RW kota oleh sekretariat daerah kota. Lalu untuk tujuannya sendiri adalah pendayagunaan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, sustainable development, mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengembangkan daerah-daerah tertinggal sesuai dengan potensinya, merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan
bab 2-nya dari penjelasan Nizar Zulmi, yaitu bab 2-nya Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Kawasan Perkotaan. Pertama ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam nomor 25 tahun 2004 menjabarkan Undang-Undang 45 pada RPJP Nasional. Hal ini dimaksudkan guna mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Rencana program jangka panjang merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM untuk setiap kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun RPJM daerah. Di sisi lain, RPJP juga merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah. Pertama, ada muatan RPJM daerah Permendagri nomor 54 tahun 2010. Pertama, ada visi, misi, program kepala daerah. Yang kedua, ada arah kebijakan keuangan daerah. Yang ketiga, ada strategi pembangunan daerah. Yang keempat, ada kebijakan umum pembangunan daerah. Yang kelima, ada program SKPD. Kemudian ada program lintas SKPD dan program kewilayahan. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bisa dilihat tabel di atas merupakan muatan RPJM. Seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur, ada kebijakan sektoral program, dan kemudian Renstra KLSKPD, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi pembangunan kementerian lembaga, tujuan strategi dan kebijakan pembangunan kementerian lembaga, program dan kegiatan pembangunan kementerian lembaga 5 tahun muatan Renstra SKPD Permendagri nomor 54 tahun 2010. Ada yang pertama ada visi dan misi pembangunan Satuan Kerja Pembangunan Daerah SKPD. Kemudian tujuan strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, program dan kegiatan pembangunan SKPD 5 tahun. Kemudian ada muatan RPJP Nasional Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. A. Visi dan misi pembangunan nasional. B. Arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang. Muatan RPJP daerah Permendagri nomor 54 tahun 2010. A. Visi dan misi pembangunan daerah. B. Arah, tahapan, dan prioritas pembangunan daerah jangka panjang. Kemudian muatan RPJM Nasional Perpres nomor 5 tahun 2010. A. Ada strategi pembangunan nasional. B. Kebijakan umum pembangunan nasional. C. Program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian lembaga. D. Program kewilayahan dan lintas kewilayahan. Kemudian E. Kerangka ekonomi makro. Muatan RKP ada A. Prioritas pembangunan kerangka ekonomi makro. B. Program kementerian lembaga lintas kementerian atau lembaga dan kewilayahan 1 tahun. Muatan RKP daerah Permendagri nomor 54 tahun 2010. Ada rancangan kerangka ekonomi daerah. Kemudian program prioritas pembangunan dan rencana kerja pendanaan dan perakiraan maju. Kemudian ada alur perencanaan dan penganggaran. Pertama ada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian dalam penyusunan RKA-KL, selain mengacu pada RKP dan Renstra K atau L, alur perencanaan dan pengangguran RPJP nasional yang diacu oleh kementerian lembaga di perintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi RPJM. Kemudian rencana pembangunan infrastruktur ke PUPR-an yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur ke PUPR-an baik yang dilaksanakan yang dibiayai pemerintah daerah maupun oleh masyarakat atau dunia usaha yang berbasis kebijaksanaan spasial. Kemudian ada rencana pembangunan infrastruktur dapat merupakan inisiatif dan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Prinsip-prinsip penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang ke PUPR-an meliputi kewilayahan, keterpaduan, keberlanjutan, koordinasi, optimalisasi sumber daya. Kemudian ada kewilayahan. Prinsip kewilayahan merupakan pendekatan yang tidak sektoral, tetapi objeknya adalah entitas wilayah atau kawasan strategis. Kemudian keterpaduan. Prinsip keterpaduan merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam pemrograman pembangunan yang saling terkait.
Kemudian ada keberlanjutan. Prinsip dari keberlanjutan merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastruktur ke-PU-an jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian ada koordinasi. Prinsip koordinasi merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian ada optimalisasi sumber daya. Prinsip optimalisasi sumber daya merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan pembangunan infrastruktur kawasan bidang PUPR. Infrastruktur bidang PUPR yang dimaksud adalah pertama ada bidang bina marga, jalan dan jembatan. Kedua ada bidang cipta karya penyehatan lingkungan, permukiman antara lain drainase, sampah dan limbah. Kemudian permukiman antara lain RTBL dan RTH, air minum. Kemudian ketiga bidang perumahan rakyat, di bawahnya bidang penyediaan perumahan. Keempat bidang sumber daya air seperti bendungan dan irigasi. Berikut ini merupakan gambaran pemerintah bisa dilihat di gambar ini. Kemudian analisa pengembangan kawasan sektor. Tahapan analisa pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial adalah sebagai berikut. A. Kajian terhadap peran dan fungsi kawasan perkotaan di dalam wilayah pengembangan strategis atau WPS, RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten. Kemudian B. Analisa daya dukung lahan fisik dan lingkungan. Kemudian C. Analisa potensi pengembangan kawasan aspek ekonomi. D. Perumusan rencana struktur ruang kawasan perkotaan. E. Perumusan rencana pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial pada kawasan perkotaan. Untuk analisis program pembangunan infrastruktur antara lain ada analisis spasial, ekonomi, sosial, intuisi, dan lingkungan. Jadi rangkumannya adalah tahapan penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan perdesaan adalah sebagai berikut. Pertama, penyusunan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan pedesaan yang potensial dilakukan dengan berdasarkan rencana pengembangan kawasan pedesaan. Kemudian B, berdasarkan kebutuhan infrastruktur tersebut dibuat rencana umum infrastruktur atau master plan di kawasan pedesaan. Kemudian C, rencana umum infrastruktur ini menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah infrastruktur kawasan pedesaan. Di samping itu, dalam penyusunan program jangka menengah dilakukan analisa prioritas dan pertimbangan kondisi existing penyediaan infrastruktur. Selanjutnya ada analisa kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan. Pertama, ada analisa kebutuhan pembangunan jaringan jalan. Penelitian jalan sendiri adalah suatu prasarana darat dalam bentuk apapun, meliputi segala jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan adalah satu kesatuan jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Manfaat pembangunan infrastruktur jalan adalah memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas, membuka isolasi kawasan, meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan. Kemudian ada klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan, didasarkan pada klasifikasi kawasan yang didasarkan pada fungsi pelayanan kawasan, yaitu kawasan sekunder 1, fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan. Kawasan sekunder 2, fungsi pelayanannya merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder ke-1. Kemudian ketiga, kawasan sekunder 3, fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder 2. Perencanaan jalan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan pembangunan jalan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan pengembangan kawasan. Kemudian 2, perencanaan pembangunan jalan memperhatikan kondisi antar mode guna menentukan desain jalan tersebut. Ketiga, perencanaan pembangunan jalan memperhatikan sistem transportasi nasional
sistem transportasi regional dan sistem transportasi lokal. Kemudian keempat, ada perencanaan pembangunan jalan memperhatikan kondisi existing pelayanan jalan yang telah ada. Kelima, perencanaan pembangunan jalan memperhatikan standar desain jalan dan mengikuti karakteristik tingkat pelayanan jalan. Yang terakhir, ada perencanaan pembangunan jalan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada pada prinsipnya mencari jarak terpendek pada kawasan yang akan dihubungkan namun tetap mengutamakan faktor keamanan pengguna dan pemanfaat jalan. Berikut di samping bisa dilihat tabel dan grafik yang merupakan klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalannya. Di bawah tabel itu ada jalan lingkungan primer yang mana kecepatannya 15 km per jam, lebar badan jalan 6,5 meter. Kemudian jalan kolektor sekunder kecepatan 20 km per jam, lebar badan jalan 9 meter. Kapasitas volume lalu lintas rata-rata. Yang kemudian ada jalan lingkungan sekunder kecepatan 10 km per jam, lebar badan jalan 6,5 meter. Kemudian ada jalan arteri primer kecepatan 60 km per jam, lebar badan jalan 11 meter, kapasitas volume lalu lintas rata-rata. Kemudian ada jalan lokal primer kecepatan 20 km per jam, lebar badan jalan 7,5 meter, jalan arteri sekunder kecepatan 30 km per jam, lebar badan jalan 11 meter, kapasitas volume lalu lintas rata-rata. Jalan lokal sekunder kecepatan 10 km per jam, lebar badan jalan 7,5 meter, dan jalan kolektor primer kecepatan 40 km per jam. Di bawah itu ada tabel sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian ada analisis prinsip-prinsip perencanaan pengendalian banjir. Sistem pengendalian banjir perkotaan. Faktor penyebab banjir adalah perlakuan manusia terhadap sungai dan wilayah pengaruhnya, baik yang berada di daerah hulu, tengah maupun hilir yang merupakan satu kesatuan sistem aliran sungai disebut satuan wilayah sungai. Meluasnya dampak banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah aliran sungai, terutama kondisi daerah resapan airnya, catchment area, sedimentasi badan-badan air, dan kondisi waduk, danau, atau situs sebagai penahan air atau water retention. Kemudian perencanaan pengendalian banjir kota memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, ada perlu dilihat dan diperhatikan rencana induk sistem pengelolaan sungai yang melintas pada kota tersebut. Kalau jika ada, perlu ada sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan drainase yang tujuannya untuk mengatasi genangan kota. Dan ketiga, perencanaan pengendalian banjir kota perlu ditangani secara komprehensif mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Kemudian ada analisis prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan drainase. Sistem drainase perkotaan, faktor penyebab jadinya genangan antara lain, pertama ada rendahnya daerah genangan tersebut dibandingkan dengan daerah sekitarnya, sehingga air hujan yang turun pada daerah tersebut tidak bisa tersalurkan keluar daerah tersebut. Kemudian nomor 2, banyaknya perkerasan lahan dengan pembetonan sehingga mengurangi luas daerah resapan air, sehingga volume air hujan di permukaan tanah semakin besar yang tidak dapat tertampung dengan saluran drainase yang ada. Kemudian 3, tersumbatnya saluran drainase akibat banyaknya sampah yang masuk dalam jaringan saluran drainase perkotaan yang mengganggu aliran air. Kemudian nomor 4, ada terjadinya pasang air laut yang menghambat arus air ke laut khusus pada daerah perkotaan yang lokasinya berbatasan dengan laut. Kelima, ada banyak situ atau kolam-kolam retensi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menambah debit air hujan yang mengalir pada saluran drainase. Kemudian beberapa prinsip perencanaan pembangunan drainase perkotaan sebagai berikut. Pertama, ada perlu dilihat rencana induk sistem atau master plan drainase perkotaan apabila telah mempunyai dokumen. 2, perlu diperhatikan target nasional standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ketiga, perlu ada sinkronisasi dengan program pengendalian banjir perkotaan apabila wilayah perkotaan tersebut dilalui sungai. Kemudian 4, perlu ada sinkronisasi dengan pelaksanaan program ruang terbuka hijau sebesar 20% untuk menyediakan daerah resapan air untuk mencukupi, termasuk sinkronisasi dengan pembangunan situ dan kolam retensi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu analisis prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan air minum
limbah dan persampahan. Untuk sistem air bersih atau air minum perkotaan, pembangunannya sendiri dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manusia, kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat perkotaan, meliputi air bersih atau air minum domestik, yaitu keperluan rumah tangga, dan non-domestik, yaitu kebutuhan untuk industri, pariwisata, dan tempat ibadah, dan lain-lain. Untuk menghitung kebutuhan air bersih atau air minum untuk kebutuhan domestik, perlu dihitung jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang akan dilayani, cara pelayanan air, dan konsumsi pemakaian air. Untuk konsumsi pemakaian air bersih domestik ditentukan oleh sambungan rumah sebesar 120 liter per detik dan sambungan kran umumnya 30 liter per detik. Untuk jumlah jiwa persambungan rumah dihitung berdasarkan jumlah rata-rata untuk sambungan rumah sebesar 5 jiwa per sambungan dan kran umum sebesar 100 jiwa per sambungan. Untuk kebutuhan air bersih atau air minum di luar pemakaian untuk rumah tangga, bisa diperkirakan lebih kurang 20% dari kebutuhan air domestik. Untuk permasalahan dalam penyediaan air minum, kurangnya sumber air baku yang memadai pada area perkembangan kawasan sektor ekonomi, baik air permukaan maupun air tanah. Untuk masalah lainnya bisa dari daya dukung fisik lahan, baik itu tanah rawa, gambut, tanah berbatu, dan lain-lain. Berikutnya, sistem air limbah perkotaan. Dalam merencanakan pelayanan air limbah kawasan strategis ekonomi perkotaan perlu menganalisa daerah pelayanan seluruh kawasan perkotaan, tidak sekedar hanya kawasan ekonomi atau strategis saja. Lalu untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan, penanganannya sendiri perlu dilakukan secara komprehensif melalui program perbaikan lingkungan pemukiman, juga melalui program-program yang sifatnya preventif, yaitu program-program pencegahan timbulnya kawasan kumuh yang baru di kawasan perkotaan. Untuk sistem pelayanan persampahan perkotaan, prinsip-prinsipnya ada sebagai berikut. Yang pertama, penanganan persampahan diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya, dengan tujuan mengurangi sebanyak mungkin timbulan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lalu yang kedua, perlu peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Untuk yang ketiga, perlunya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan pelayanan persampahan secara terpadu dan terkoordinasi. Lalu yang keempat, perlu dianalisa dan dirumuskan sistem manajemen persampahan yang paling efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, dapat menerapkan sistem 3R yang memang sudah terkenal sejak dahulu kala digaung-gaungkan oleh pemerintah. Sistem pembakaran bisa juga, lalu ada sistem pembuangan dengan sanitasi landfill atau dengan open dumping. Namun memang sistem pembakaran ini akan memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat yang di sekitarnya. Lalu yang berikutnya ada analisis prinsip-prinsip perencanaan program perumahan dan pemukiman penanganan kawasan kumuh perkotaan. Dampak urbanisasi yang semakin menyebar dan menyebabkan minimnya ketersediaan lahan menyebabkan timbulkan kawasan kumuh di perkotaan yang banyak menimbulkan masalah di bidang keamanan, sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memerangi tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan kumuh perkotaan perlu dilakukan secara komprehensif melalui program-program perbaikan lingkungannya. Lalu untuk merencanakan penanganan kawasan kumuh perkotaan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perbaikan lingkungan pemukiman. Kedua, mengatur kembali atau mengurangi kepadatan bangunan. Ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan keterampilan. Yang keempat, menegakkan peraturan yang berlaku. Yang kelima, memperlihatkan target pemerintah sesuai dengan janji pemerintah kepada dunia. Yang keenam, prioritas penanganan kawasan kumuh. Sekian, terima kasih untuk modul perancangannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Matius Novalius khusus untuk studi kasus yang kami angkat kali ini. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matius Novalius. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ada di Kota Balikpapan. Berikut ini adalah pembangunan infrastruktur dalam pengembangan wilayah.
yang terdapat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang pertama, latar belakang. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model senantiasa berkembang dan telah diuji, terapkan serta kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pembangunan di Indonesia. Untuk berikutnya, sejarah perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia terdapat dalam beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Dalam pengembangan wilayah di Indonesia, di antaranya adalah STAMI era 1970 dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Selanjutnya adalah Ruslan Diwirio pada era 1980-an yang mengenalkan konsep pola dan struktur ruang, bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 24/1992 tentang penataan ruang. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Misal di antara KTI atau Kawasan Timur Indonesia dan KBI, Kawasan Barat Indonesia, antara dalam wilayah pulau maupun antara kawasan dan pedesaan. Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan daerah untuk meningkatkan fungsi dan peranan dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Begitu halnya yang terjadi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan akan bertransportasi menjadi kota metropolitan. Berbagai infrastruktur telah dibangun dan akan terus dibangun sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pengembangan wilayah berdasarkan koridor RT/RW tahun 2012 sampai dengan tahun 2032 yang telah ditetapkan sebelumnya. Balikpapan mempunyai daya tarik yang luar biasa dari berbagai aspek kehidupan. Kota ini tidak tergantung pada Jakarta, karena telah lama mempunyai basis ekonomi berupa jasa dan perdagangan dengan centelan pada industri pertambangan minyak, batu bara, gas maupun yang mampu mereka kelola sendiri. Kedua adalah berikut ada rumusan masalah dan tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka dan gambaran umum yang dijelaskan pada bab 2 ini, 1. Konsep pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dikembangkan pada tahun sekitar 1980 oleh para geografian Eropa, terutama dari Netherlands, dengan kerjasama antara universitas di Eropa. Hasilnya adalah lahirnya program studi baru bernama Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah. Selain itu, sebelum berdirinya menjadi disiplin tersendiri yang memadukan ilmu geografi dan dengan ilmu perencanaan wilayah, proyek ini dikenal sebagai dengan nama Rural and Regional Development Planning atau disingkat dengan RRDP. Geografi ini menjelaskan bagaimana bentuk dengan lapisan muka bumi bisa berbentuk sedemikian rupa secara sistematis. Konsep pengembangan wilayah yang dimaksud dengan pengecil kesenjangan perumah penduduk dan ketimpangan kesejahteraan wilayah. Untuk itu, pengertian wilayah menjadi penting dalam pembahasan ini. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47/1997, yang dimaksud dengan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait
Padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional tertentu. Pada aspek inilah sistem geografis informasi geografi atau SIG mempunyai peran yang cukup strategis karena SIG mampu menyajikan aspek keruangan atau spasial dari fenomena atau fakta yang dikaji. Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial mendorong konsep pengembangan wilayah yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai dengan daya dukung. Konsep pusat yang pertumbuhannya menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pertumbuhan atau wilayah kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pertumbuhan diharapkan melalui proses mekanisme tetesan di bawah trickle-down effect. Penerapan konsep ini di Indonesia sampai dengan tahun 2000 telah melahirkan adanya 111 kawasan dalam rencana tata ruang wilayah Indonesia atau RTRWN. Berikutnya adalah gambaran umum wilayah Kota Balikpapan. Yang pertama, sejarah Kota Balikpapan. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan minyak bumi, yaitu tepatnya sumur minyak atau metida, sumur pengeboran pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komedur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten dan Tina Samuel dan CO sebagai pemenang hak konsesi pengeboran yang ditunjuk oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai. Di awal tahun 1900, bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan. Pendatang ini kebanyakan orang Cina dan para pengebor yang rata-rata berasal dari Pulau Jawa dan berbagai daerah lainnya seperti India. Selain itu, keberadaan minyak menjadi cikal bakal penghuni desa di Tukung atau Lasunan dan Jumpi, Kampung Baru. Juga mengundang semakin besarnya jumlah pedagang yang datang dari daerah Kerajaan Banjar di Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan untuk berdagang dan singgah di Balikpapan. Seiring dengan berkembangnya waktu, Balikpapan telah berkembang menjadi kota minyak dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan mencapai 86 juta barel per tahun. Perkembangan industri minyak ini telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi kota minyak yang berorientasi pada pengeboran, melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak materi dari sekitar Balikpapan, yaitu Sampingan, Andil, Bakapai, Sanga-Sanga, Tarakan, Bunyu, dan Tanjung, serta minyak mentah yang diimpor ke negara lain. Dan ini adalah gambaran kota Balikpapan pada tahun 1903, saat baru dibuka oleh Belanda. Berikutnya aspek geografi dan demografi. Secara administratif, luas kota Balikpapan menurut rencana tata ruang wilayah tahun 2012 sampai 2032 adalah 81.495 hektar yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 hektar dan luas lautan 31.164,3 hektar.
Secara geografis, kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5 bujur timur dan 117 bujur selatan. Serta diantaranya 1,0 lintang selatan dan 1,5 lintang selatan dengan batas berikut. Batas-batas kota Balikpapan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur juga berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah barat dengan Kabupaten Pasir Utara. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1996 tentang pembentukan 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Dati 2, Kutai, Berau, Balungan, Pasir, Kota Madia, Dati 2, Samarinda, dan Balikpapan dalam Provinsi Dati 1 Kalimantan Timur. Kota Balikpapan sendiri terdiri dari 5 kecamatan dan 27 kelurahan berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2012 pembentukan 7 kelurahan di 7 dalam wilayah Balikpapan. Peraturan daerah Kota Balikpapan pada nomor 8 tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Balikpapan Kota. Wilayah Kota Balikpapan secara administratif, Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Berikut adalah analisis potensi perkembangan wilayah Balikpapan. Berdasarkan RT/RW Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan diarahkan sebagai pusat pelayanan primer di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu melayani Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional. Berikut adalah fungsi-fungsi dari Kota Balikpapan. 1. Pusat pemerintahan kota. 2. Pusat perdagangan regional. 3. Pusat industri. 4. Pusat transportasi udara internasional. 5. Adalah pengolahan migas. Berdasarkan tata ruang RT/RW Provinsi Kalimantan Timur, maka arah dan strategis pengembangan ruang Kota Balikpapan mengarah pada kawasan perdagangan dan jasa regional dan industri pengolahan sebagai faktor elemen pembentuk ruang. Balikpapan sebagai gerbang kota jasa dan transit yang dilengkapi dengan fasilitas jasa dan transportasi. Dengan wilayah regional yang ditandai dengan bandara internasional dan pelabuhan laut utama serta pelabuhan pengumpan regional yang lengkap dibandingkan kawasan Kalimantan bahkan wilayah Indonesia Timur. Sebagian besar wilayah masih berupa kawasan hutan. Belum banyak yang dilakukan pembangunan infrastruktur publik dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Telah terjadi dinamika sistem wilayah kawasan menjadi berkurang dan banyak terjadi pembangunan besar-besaran. Berikut adalah jalur simpul utama kegiatan yang ada di Kalimantan Timur merupakan jalur distribusi dan outlet dari kabupaten kota dan provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah uraian fasilitas yang mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Pertama ada infrastruktur perhubungan. Yang kedua ada pelabuhan laut. Pelabuhan laut ini merupakan pelabuhan untuk bongkar muat seperti kapal-kapal yang membawa barang dari luar. Yang ketiga adalah jalan tol Balikpapan Samarinda. Jalan tol
Balikpapan Samarinda ini adalah salah satu tol yang ada di Kalimantan, yang tepatnya di Kalimantan Timur. Dua adalah empat ada Bandara Sepingan. Bandara Sepingan ini merupakan bandara internasional yang terletak di Kalimantan Timur. 5. Sarana lingkungan, sanitasi, drainase dan persampahan. Sarana ini sebagai pendukung untuk memperhatikan kawasan perkotaan yang aman dan nyaman dari segi lingkungan. 6. Kawasan industri Karyangau. 7. Penghargaan Adipura Kalapataru. Pada bagian 7 ini, Kota Kalimantan Timur atau Kota Balikpapan telah mendapat 17 kali penghargaan Adipura yang ada. Penghargaan ini diraih oleh kawasan Kota Balikpapan yang sangat hijau dan menjadi daya tarik sebagai ruang terbuka hijau yang sangat luas. Berikut ini adalah gambaran-gambaran dari berbagai infrastruktur yang telah dibangun di Kalimantan Timur. Ini adalah gambaran jalan tol jalan tol penghubung Balikpapan dan Kota Samarinda. Ini adalah bandara sampingan Balikpapan. Ini juga merupakan bandara internasional. Ini adalah kawasan industri Karyango Balikpapan. Dan gambar yang berikut ini adalah salah satu Balikpapan yang hijau, asri dan bersih. Sehingga pada gambar ini menunjukkan Kota Balikpapan masih sangat hijau, sehingga mendapatkan penghargaan dari Adipura. Ini adalah tabel dari sarana pembangunan Balikpapan dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Di sini bisa kita lihat dari tabel ada berbagai penjelasan. Yang pertama ini adalah mewujudkan iklim, bisa dilihat dari tabel. Berikut adalah pengembangan kawasan potensial. Dalam pengembangan wilayah, suatu daerah tidak bisa dipisahkan dengan potensi sendiri. Beberapa kawasan yang akan dibangun dan dikembangkan di Kota Balikpapan adalah kawasan industri Karyangau, kawasan jalan pesisir pantai, 3. Kawasan wisata Pantai Manggar. Ini adalah peta dari kawasan Kota Balikpapan. Yang pertama ini adalah peta dari rencana pengembangan kawasan industri Karyangau. Ini adalah pengembangan kawasan jalan pesisir pantai yang ada di Kota Balikpapan. Berikut pada gambar ini adalah proyeksi pengembangan moda transportasi. Kesimpulannya, letak dan kondisi geografis Balikpapan sangat strategis adalah satunya dengan daya tarik minat investor yang datang untuk menanamkan modal. Karena posisi Kalimantan Timur sangat strategis, di antara lainnya ada yang bisa diinvestasikan oleh investor adalah menarik perhatian investor, terletak di tengah jaringan transportasi Trans Kalimantan dan transnasional. Yang kedua, pintu gerbang utama wilayah Kalimantan Timur dengan adanya pelabuhan laut Semayang dan bandara internasional Sampingan dan Orchid 2 atau alur laut kepulauan Indonesia. Yang ketiga, tempat kedudukan Kodam 6 Melawarman, Polda Kalimantan Timur dan merupakan terpusat PMUM wilayah Kalimantan. Yang keempat, sebagai kota meeting
ke-10 di Indonesia. Yang berikutnya pusat industri penggalian minyak untuk kawasan timur Indonesia. Yang ke-6 basis dan dari beberapa perusahaan asing yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Sekian dan terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.